Kita lanjut hadis yang ke-26. Ya, hadis yang ke-26. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Qala sami'tu Ibnu Umar. Aku mendengar Ibnu Umar. Ibnu Umar. Yaqulu ra'a Umar radhiyallahu taala anhu khullatan sayara'a Tuba. Dari Abdullah bin Umar, di mana beliau mengatakan Umar pernah melihat satu kain, kain yang sedang dijual. Kain ini terbuat dari bahan sutra. Umar pernah melihat satu kain yang sedang dijual, tetapi kain ini terbuat dari sutra. Sutra itu biasanya lembut begitu. Faqala, kemudian Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jumu'ah wa idza ja'akal wufud. Ya Rasul, bagaimana kalau seandainya engkau memakai kain sutra tersebut? Ya. Engkau bisa gunakan ketika waktu sholat Jumat. Ketika sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu hari agung. Diperintahkan ketika sholat Jumat pakai pakaian yang baik, yang gak harus baru, tapi yang bagus lah. Ya. Atau ketika engkau sedang menjamu para tamu-tamu utusan-utusan, ya, tamu-tamu yang datang untuk engkau menemui mereka dalam keadaan memakai pakaian yang bagus. Ya, ketika datang para delegasi, begitulah, tamu negara begitu. Maka Rasul pun menjawab, qala innama yalbasu hadhihi man la khallaqa lahu. Rasul SAW menjawab, sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang nanti pada hari kiamat enggak dapat jatah. Enggak dapat jatah atau dia tidak memakai. Sungguhnya orang yang memakai kain ini, maka dia adalah orang yang nanti di hari kiamat enggak pakai. Fa'utiya Nabi SAW minha bihulal. Kemudian Rasul pun pulang, Umar pulang. Setelah beberapa waktu, ada seorang yang memberikan hadiah kain-kain sutra. Enggak satu, tapi kain-kain sutra kepada Rasul. Fa'arsala ila Umar bihullatin. Kemudian Rasul mau ngasih Umar. Dari hadiah yang Rasul dapatkan, Rasul pengen bagi-bagi. Begitu. Pengen bagi-bagi kain sutranya, kemudian Rasul antar. Rasul mengantarkan jamaah. Ya. Padahal Umar itu kalau mau ya tinggal manggil, tapi Rasul nggak datang. Ya, beda dengan kita kadang-kadang. Mas mau ini nggak bantuan, mau mak datang ke rumah. Ya, datang ke rumah, ini Rasul nggak datang. Rasul mendatangi Umar dengan membawa kain sutra. Kemudian Rasul pun memberikan kepada Umar. Faqala Umar, maka Umar pun menjawab, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Ya Rasulullah, bagaimana aku mau pakai sedangkan engkau beberapa hari yang lalu mengatakan orang yang pakai kain sutra ini di dunia nanti di hari kiamat enggak dapat jatah. Bagaimana engkau memberikan kain tersebut kepada saya ya Rasul? Sedangkan kemarin engkau melarang untuk saya memakai. Faqala, maka Rasul menjawab, inni lam u'tikaha litalbasaha. Aku memberimu ini bukan saya nyuruh untuk makai. Saya ngasih ini kan enggak ngomong pakai kan enggak. Ya. Walakin tabi'aha au taksuha. Kamu bisa jual atau engkau bisa kasihkan hadiah untuk orang lain. Saya enggak nyuruh pakai enggak.
Ini buat kamu ya Umar, silakan bisa dijual atau kasih ke orang lain. Ya, orang lain ini ya perempuan, kalau perempuan boleh. Ya. Atau dijual juga boleh. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ayyuslima. Maka Umar pun setelah menerima kain sutra tersebut, dia kirimkan kepada saudaranya yang ada di Mekah yang masih belum masuk Islam. Dia diberi hadiah oleh Umar. Padahal Umar saudaranya banyak yang sudah masuk Islam, punya anak, punya istri, kemudian punya kerabat yang sudah masuk Islam. Tapi Umar memilih saudaranya yang ada di Mekah, yang mana kala itu dia masih musyrik. Tetapi Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang non muslim, yang masih yang musyrik. Umar beri hadiah kepadanya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini, hadis yang ke-26 ini dari kitab Al-Adabul Mufrad. Pertama, tentang perawi hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar. Ya. Atau Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan beliau, ya, Abdullah bin Umar ini memiliki nama kunyah dengan Abu Abdurrahman. Jadi boleh terkenal Abdullah bin Umar itu ada nama kunyah yang terkenal namanya Abu Abdurrahman. Nama kunyah itu didahului dengan Abu atau Ummu. Abu bapaknya, Ummu ibunya. Kalau Abu Muslim berarti bapaknya Muslim, anaknya namanya Muslim. Kalau ibunya Ummu Muslim. Ya. Kalau anaknya Tejo, ya Abu Tejo. Ya kurang marem lah masa Abu Tejo ya, gimana? Mau diganti itu nama. Ya. Susah-susah nyari nama dulu orang tuanya. Nah, dan Abdullah bin Umar ini masih satu kerabat atau saudara dengan Hafsah. Hafsah bin Umar, bintu Umar. Hafsah ini istrinya Nabi. Hafsah ini istrinya Nabi, anaknya Umar. Jadi Umar bin Khattab ini enggak cuman sebagai teman aja, tetapi plus sebagai mertuanya. Ya, Umar ini punya anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini nikah sama Nabi sebagai Ummul Mukminin. Ya, loh berarti umurnya jauh? Iya jauh. Ya biasa kalau dahulu. Kalau sekarang ada begitu viral. Mungkin kalau sekarang. Mas orang tua dapatnya muda. Ya kalau dulu biasa. Apalagi Rasul yang menikahi, siapa yang menolak? Ya, siapa yang menolak dengan pinangannya Rasul? Bahkan Umar yang menawarkan kepada Rasul. Ya. Nah, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-26 ini, pertama, bahwa hukum memakai kain sutra bagi laki-laki adalah dilarang dan dihalalkan bagi perempuan. Sekali lagi, hukum memakai kain yang terbuat dari sutra bagi laki-laki itu dilarang. Laki-laki muslim tentunya ya. Adapun bagi perempuannya, seorang muslimah boleh. Lah apa alasannya Ustadz? Ya terserah Allah yang melarang, Rasul yang melarang. Pastinya ya ada apa? Ada hikmah di dalamnya. Kenapa nih untuk laki-laki nggak boleh, perempuan boleh? Ini kan namanya nggak adil. Ya. Yang namanya adil itu nggak harus sama. Yang namanya adil itu tidak harus apa? Sama. Ya. Jangan punya anak 3, 1 kuliah, yang kedua SD, yang ketiga TK. Kasih uang jajan 5 ribuan semuanya. Adil? Kan enggak adil. Sehingga adil itu tidak harus apa? Sama. Buat yang masih TK kasih 5 ribu mungkin dia enggak jajan, uangnya utuh. Kenapa? Bawa dari rumah. Bawa jajan, bawa makanan. Kalau yang SD mungkin pas buat jajan 5 ribu.
Bagi yang kuliah 5.000 buat ongkos doang. Ya. Nah, jadi apa? Hukum memakai kain sutra bagi laki-laki di dalam Islam itu dilarang dan dibolehkan untuk perempuan. Apa hikmahnya? Hikmahnya kain sutra itu seperti kain ya yang bagus, lembut, dan itu identik dengan seperti perhiasan. Sehingga apa? Orang yang biasa berhias atau menggunakan perhiasan itu umumnya perempuan. Secara tidak langsung ketika syariat melarang yang demikian agar laki-laki muslim jangan kayak perempuan, begitu maknanya. Secara tidak langsung demikian. Agar jangan tasyabuh, menyerupai perempuan. Kenapa? Yang biasa pakai seperti itu perhiasan, masuk perhiasan, identik dengan perhiasan. Itu perempuan. Ente jenggotan pakainya kain sutra ya nggak pas, begitu. Jangan tasyabuh. Sampai dalam masalah pakaian pun Islam telah mengatur. Ya, begitu. Kadang-kadang orang nggak peduli. Ya. Kadang-kadang orang nggak peduli. Sama seperti dalam Islam laki-laki itu dilarang memakai emas, memakai seperti untuk perhiasan, buat kalung, ya, kemudian antingan emas sekalian, ya, ada di hidungnya, ada sininya, matanya sekalian, ya, nggak boleh. Tapi untuk dijual beli boleh, untuk dipakaikan sebagai perhiasan ini yang nggak boleh untuk laki-laki. Bagi perempuan boleh, silakan. Ya, sebagaimana halnya dengan kain sutra tadi. Apa tujuannya? Agar dalam Islam itu laki-laki itu punya kekuatan, jantan, tegas. Pakainya anting. Gimana mau tegas pakainya anting? Malah ada yang menyerupai perempuan, ini para laki. Sudah jelas dilarang. Rasul mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat. Allah melaknat. Siapa? Laki-laki yang menyerupai perempuan. Dilaknat. Apa makna dilaknat? Itu diusir. Dijauhkan. Loh jenengan kalau diusir Allah mau tinggal di kolong mana? Mau di kolong bumi mana kalau diusir? Mau tinggal di planet Mars? Sana. Planet Mars juga punya siapa? Atau mau tinggal di planet Jupiter sana? Itu juga yang punya siapa? Rasul jelas mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya. Ini kadang-kadang enggak dari belakang kayak perempuan bener. Rambutnya panjang, lurus. Pakaiannya ketika dicolek jenggotnya banyak, ngeri, kabur. Ya, itulah seringkali begitu. Ya. Dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasul hariro, jangan kalian memakai kain sutra. Fa innahu man labisa fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai di dunia, maka dia nanti di hari kiamat nggak dapat jatah. Nggak sabar, ya. Kenapa? Nggak sabar. Seperti seorang yang dalam Islam seorang yang nggak sabar, pengen merasakan minuman khamr, nanti di hari kiamat nggak dapat. Ya. Kenapa? Karena nggak sabar. Ya. Tapi kan penasaran, ya silakan kalau nanti di hari kiamat nggak dapat. Ya. Maka sesuatu memang harus harus diperhatikan dan sabar. Sama seperti anak yang harusnya dapat warisan dari bapaknya ketika meninggal dunia, tapi nggak sabar. Ini bapak nih udah tua nih nggak mati-mati, saya pengen dapat warisannya, kasih racun tikus Ini contoh misalnya, dikasih racun tikus. Lah kalau dia yang racun sampai meninggal nggak dapat warisan, kenapa? Nggak sabar. Kenapa dia nggak sabar? Harus sabar dulu, gitu. Bukan sabar terus doain ya enggak maksudnya. Buat semoga cepat mati ya enggak. Ya enggak sabar. Sama seperti ini ketika enggak sabar di dunia maka tidak mendapatkan nanti pada hari kiamat, enggak dapat jatah.
Dan khamr sutra di dunia jauh dengan sutra dan khamr di hari kiamat nanti. Ya. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, la talbasul harira wala dibaj. Janganlah kalian memakai kain sutra baik yang halus ataupun yang kasar. Wala tashrabu fi aniyati dhahab. Jangan kalian minum dengan bejana atau aniyah. Aniyah ini gelas yang terbuat dari emas. Jangan kalian minum dengan gelas ataupun yang lainnya yang terbuat dari apa? Dari emas ataupun teko ataupun gelas yang digunakan untuk minum. Ya, jangan engkau minum dengan alat yang terbuat dari emas. Wala fiddah, dan juga apa? Tidak boleh juga wal fiddah, dan juga perak. Ya. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan menggunakan itu sebagai piring untuk makan. Ya. Fa innaha lahum fid dunya, karena itu semuanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman enggak boleh. Kenapa? Walana fil akhirah, adapun untuk kita nanti. Sabar. Kapan? Nanti hari kiamat. Begitu. Nanti hari kiamat. Nanti pada hari akhir kita makan pakai apa? Ya, piring yang terbuat dari emas. Kemudian gelas yang terbuat dari emas dengan peralatan yang dari emas. Kapan? Bukan sekarang. Ya, bukan sekarang, tapi nanti. Ya, makanya sabar. Ya, sehingga kita diperintahkan sabar. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, libasul hariri wadzahab. Pakaian yang terbuat dari sutra dan emas, atau menggunakan emas, ala dzukuri, diharamkan ala dzukuri ummati. Ini dilarang untuk laki-laki muslim. Wa uhilla liinathihim, dan itu boleh digunakan untuk perempuan-perempuan muslimah. Ya, wajar kalau perempuan pakainya anting, pakai kalung, wajar, memang dibolehkan. Ini kadang-kadang laki-laki pakainya kalung, emas, ya, atau mungkin antingan, ya, kayak jadi apa? Jadi kayak mau jadi perempuan jadinya. Dalam Islam laki-laki ya sudah, ya harus kelihatan tegas, ya. Tegas, jantan, nih kalungan emas, antingan, ya, pakai rok aja sekalian. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga apa? Jual beli ini sutra tadi, sebagaimana Rasul mengatakan, saya ngasih kamu bukan untuk dipakai. Bisa kamu jual, bisa kamu kasihkan ke orang, ya. Maka jual beli sutra ini hukumnya halal, jual beli halal, ya. Karena memang sutra bukan barang yang najis, silakan untuk dijual belikan, ya. Kemudian juga yang keduanya, ya, bukan berarti ketika kita dilarang untuk memakai kain atau pakaian yang terbuat dari sutra, itu bukan berarti kalau kita pakai pakaian yang kumel terus juga enggak. Apalagi ketika mau ketemu orang yang punya jabatan, mau ketemu presiden, mau ketemu pejabat, mau ketemu utusan negara, ya pakai pakaian yang bagus. Bukan berarti Islam itu mengajarkan pakai pakaian yang kumel aja karena dilarang. Enggak, boleh. Ya, yang dilarangkan itu, tapi yang boleh kan banyak. Ya. Maka sesuaikan. Rasul mengatakan anzilun nasa bimana manazilahum. Rasul mengatakan dudukan manusia itu sesuai keadaannya. Dudukan manusia itu sesuai keadaannya. Kalau mau ketemu kepala negara, ketemu dengan tamu-tamu penting, teman bisnis, pakai pakaian yang bagus. Bukan berarti pakaiannya pakaiannya yang kumel terus enggak pakai. Yang bagus enggak apa-apa. Islam tidak melarang. Ini kadang-kadang enggak ada orang padahal mampu, kaya, punya harta, tapi pakaiannya kayak setahun enggak dicuci. Ada yang bolong, ada yang tambalan. Ketika ditanya, Pak jenengan enggak punya duit apa beli begitu? Zuhud ini. Zuhud enggak begitu. Enggak ada kaitan antara zuhud dengan baju bolong, itu enggak ada. Ya. Zuhud tidak demikian.
Ya, zuhud tidak seperti itu. Ya, itu kadang-kadang keluar dari sifat bakhil. Namanya orang bakhil, orang pelit, memang perhitungan sekali. Jangankan untuk orang lain, untuk sendiri aja bakhil bener. Mau ke Jakarta, naik bis, berapa ya tiketnya? Berapa tiketnya? Semarang, Jakarta, 400.000. Ya misalnya 400.000. Wah, mahal banget nih 400.000. Wah, nanti duitnya berkurang. Naik kereta aja dah. Naik kereta, berapa kereta? Hah? Lebih murah biasanya. Kereta ekonomi kan lebih murah. Ya misalnya 200 lah mungkin ya. Ya 200.000. Ah ini lebih murah nih. Akhirnya mikir lagi, 200.000 nanti duit saya berkurang banyak. Udah naik motor aja dah. Dari Semarang ke Jakarta naik motor. Ya, motor kan cuman modal bensin 100.000. Ini kalau orang pelit susah. Nanti kurang juga 100.000 sayang. Nebeng truk aja dah. Ya, begitu. Sama seperti orang yang kalau orang seperti itu apa demikian. Untuk beli kebutuhannya sendiri aja dia nggak mau. Makanya katanya Imam Al-Maqdisi, beliau mengatakan asyaddu darajati fil bukhal. Orang yang paling di antara paling berat kekikirannya adalah ayyabkhulal insanu ala nafsihi ma'al hajah. Seorang yang bakhil untuk keperluannya sendiri padahal dia butuh. Tadi seperti orang kaya, punya uang, punya harta, tapi untuk beli pakainya sendiri aja nggak mau. Ya. Bahkan ada orang yang nggak mau modal. Saya pernah diceritakan Ustadz saya dulu di pondok. Dia punya tetangga, dia itu sampai nggak modal, rumahnya itu sampai nggak pakai listrik, nggak pakai lampu, gelap, nggak mau modal. Padahal kerja pagi, kerja pulang sore, sampai air aja nggak pakai, nggak pakai pam begitu nggak, nyari ke masjid dan ke musola, harinya gelap. Ya. Maka suatu ketika orang itu meninggal. Ketika meninggal diurus sama keluarganya, tetangganya, itu di rumah uangnya sekoper coba. Uangnya sekoper. Selama itu nggak dipakai atau mungkin pakai sangat sedikit. Untuk kebutuhannya sendiri aja nggak mau. Ya. Mungkin dia sakit sampai nggak mau ke rumah sakit, mungkin juga bisa. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya isu rajulu alal fuqara. Ada orang yang hidup seperti kehidupannya orang miskin. Mampu beli, bisa. Ya, tetapi kehidupannya kayak orang nggak punya. Wa yuhasabu hisabal agniya. Nanti di hari kiamat orang seperti ini dihisapnya seperti hisapnya orang kaya. Apa maknanya? Ada orang yang hidupnya kayak orang miskin, tetapi dihisap kayak orang kaya. Kenapa? Kayak tadi, untuk sendirinya aja pelit. Untuk beli pakaian aja nggak mau, misalnya begitu. Nah, jadi hadis ini menerangkan kepada kita, bukan berarti Islam itu melarang untuk kita pakai pakaian bagus, nggak apa-apa. Tetapi juga jangan kelewatan, akhirnya ada baju bagus langsung di konten, buat status, nih loh baju, ini harganya mahal, sekian $. Dia share ngalor ngidul ngetan ngulon, ya. Ini yang punya baju ini pembuatannya luar negeri. Di Indonesia cuma ada 2. Satu di Papua, yang kedua saya. Ngeri. Ya. Udah gitu nggak mau bayar zakat lagi. Tuh, ya. Ini pamer makanan dengan seharga sekian, ini pakaian, ini kendaraan. Ya. Nah, jadi jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita diperintahkan juga untuk memakai pakaian yang bagus. Sampai Rasul mengatakan innallaha yuhibbul abdalladzi yara athara ni'matihi. Allah mencintai seseorang yang menampakkan nikmat yang Allah kasih. Jadi jangan bakhil gitu maknanya. Allah cinta kepada seorang yang menampakkan menampakkan nikmat yang Allah beri, tampakkan. Ya. Bukan malah disembunyikan. Tetapi juga ingat, jangan berlebihan tadi. Pamer kendaraannya bagus, pamer rumahnya mewah, pamer pakaiannya bagus. Hati-hati, ini nanti jadi Jadi sasaran rampok.
Ah, ini nih sasaran nomor 10 nih, begitu. Gara-gara banyakan apa? Banyakan pamer. 6, harus pertengahan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, boleh memberi hadiah kepada seorang yang musyrik, kepada orang non muslim, boleh kita beri hadiah. Ya, kita memberi hadiah kepada mereka, ya, untuk kita apa, sebagai bentuk berbuat baik kepada mereka. Kalau kita memberikan hadiah kepada mereka yang non muslim, orang yang musyrik, itu kita ya tidak dilarang untuk memberi hadiah, apalagi orang tua kita. Orang tua kita bukan orang musyrik, bukan orang non muslim, orang tua kita orang muslim. Kalau orang tua kita muslim, lebih lagi kita kasih hadiah. Kadang-kadang enggak. Orang di luar bisa nyahnyo, apa nyahnyo? Nyahnyo itu ya bisa ke orang itu kayak dermawan, tapi untuk keluarganya sendiri pelitnya 17 setan. Apa 17 setan? Ya itu tadi, ya. Kepada sendiri aja pelit, kepada keluarganya pelit. Jangan. Kita beri hadiah kepada keluarga. Kita beri hadiah kepada saudara, lebih lagi orang tua. Semoga bermanfaat pada kesempatan ya sore hari ini. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan hadis yang ke-27. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.